Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Tadi kita membahas tentang pengertian feodalisme ya. Wah bukan, mohon maaf. Membahas tentang paradigma. Di dalamnya ada feodalisme atau feodalistik dan ada juga humanistik. Nah, sekarang kita kemukakan, kita bahas apa paradigma feodalistik itu apa? Apa ciri-cirinya? Bagaimana asumsinya? Gitu ya. Paradigma feodalistik mempunyai asumsi ya, bahwa titik dua, kalau dicatat begitu. Paradigma feodalistik mempunyai asumsi bahwa satu, bahwa lembaga pendidikan atau perguruan tinggi adalah satu-satunya tempat melatih. Bahwa lembaga pendidikan atau perguruan tinggi adalah satu-satunya tempat melatih dan mempersiapkan peserta didik. Nah, ini itu mereka menganggap begitu. Berpendapat seperti itu, bahwa satu-satunya tempat untuk mendidik dan melatih, mempersiapkan mahasiswa itu hanya lembaga resmi pendidikan. Kalau tidak di lembaga pendidikan, nama itu tidak diakui. Pelatihannya itu tidak diakui, pendidikannya juga tidak diakui. Nah, ini jadi harus kalau ingin menjadi ahli tentang suatu ilmu atau keterampilan, maka dia harus berlatih di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi atau di sekolah. Di tempat lain tidak. Itu pertama asumsi mereka. Yang kedua, mahasiswa ditempatkan sebagai objek semata dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran mahasiswa itu ditempatkan sebagai objek. Sebagai objek semata dalam pembelajaran. Nah, jadi mahasiswa itu sebagai objek saja. Kedudukannya, tempatnya sebagai objek. Objek itu apa? Objek itu orang yang menerima pelajaran. Objek pelajaran itu aja. Yang menerima pelajaran dari guru itu objek pembelajaran. Kalau menerima pukulan, objek penderitaan itu ya, objeknya penderita. Kalau subjek itu pelaku. Nah, tapi kalau objek itu penderita atau sasaran. Kalau bahasa Arabnya ada istilah fa'il, pelaku perbuatan, ada yang namanya maf'ul. Iya, objek maf'ul itu. Nah, daraba aliyun amran. Ali fa'il, amran maf'ul objek ya. Nah, jadi mahasiswa itu ditempatkan sebagai objek semata dalam pembelajaran, itu menurut paradigma feodalistik. Tidak boleh punya gagasan, tidak boleh punya kegiatan lain kecuali belajar dengan guru. Yang ketiga, paradigma feodalistik berasumsi bahwa yang ketiga adalah dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu, sumber kebenaran, sumber informasi, dan dosen bersifat otoriter. Nah, ini menurut paham paradigma feodalistik. Jadi mereka menganggap yang benar itu hanya satu-satunya dosen, ya. Dosen itu satu-satunya sumber ilmu,
sumber kebenaran, sumber informasi. Dan dosen bersifat otoriter. Jadi kalau tidak bersumber dari dosen, ilmu itu tidak dipakai gitu. Tidak berguna, wah kasar lagi itu. Walaupun dia belajar di mana-mana, tapi tidak dengan dosen itu masih dianggap salah. Karena sumber ilmu hanya dosen. Yang kedua, dosen sumber kebenaran. Pendapat orang lain ya bisa dikatakan tidak benar oleh dosen. Atau inisiatif mahasiswa juga tidak bisa terima. Karena yang benar hanya adalah inisiatif dosen, ucapan dosen, ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen, yang mengajarkan dia itu saja yang benar. Jadi beliau dosenlah sumber kebenaran dan juga sumber informasi. Padahal sekarang ini kita banyak bisa mendapat informasi dari mana saja, walaupun kadang-kadang ada yang hoax, ada yang benar ya. Tapi tidak semata dari dosen. Saya terus terang saja, barangkali informasi ilmu itu mungkin kamu lebih dari saya. Ya. Saya mungkin masih gagap itu, gagap teknologi gitu ya. Syukur-syukur kalau bikin YouTube ini sudah bisa ya, sudah mulai bisa gitu ya. Kalau namanya Instagram, namanya Twitter, namanya wah itu mohon maaf mungkin lebih mampu saudara-saudara. Karena saudara banyak mendapat informasi mungkin di mana gitu ya. Sehingga bisa mengaplikasikan. Sekarang untuk mesan GoFood aja masih belum bisa, padahal kadang-kadang nggak ada ikan di rumah, nggak ada apa, mau aplikasi kemana cari. Nah ini jadi anggapan feodalistik ini mungkin nanti bisa dikritisi oleh paham atau paradigma humanistik mungkin ya. Kemudian yang keempat, paradigma feodalistik ini mengatakan bahwa dosen bersifat otoriter ya. Otoriter apa ya otoriter itu? Pernah kamu ya menganggap orang tua otoriter ya? Saya pernah dengar itu orang mengatakan, anak-anak mengatakan bahwa mahasiswa itu, Pak, ibu saya, abah saya itu otoriter benar. Nah, otoriter itu mungkin artinya memaksakan kehendak. Ya. Memaksakan kehendak dosen, memaksakan kehendak mereka, sehingga kalau tidak mengikuti apa yang mereka sarankan, apa mereka usulkan atau pendapat dosen, maka dia barangkali ada akibat yang kurang bagus, barangkali itu ya. Seperti ini mohon maaf kalau sekarang insya Allah nggak ada lagi. Dulu tuh ada dosen yang membuat diktat pelajaran seperti ini. Pelajaran kita ini saya buat diktat, nanti ditebus oleh mahasiswa, tapi kadang-kadang harganya itu agak lebih dari harga sewajarnya. Cuma 50 halaman umpamanya, kalau fotokopi 50 kali 300 paling berapa ya? 10 kali 300 3.000 15.000. Tapi kalau beliau bayar menjual mungkin sampai 30.000 atau 25.000. Jadi kan jauh, apalagi mahasiswa itu kadang-kadang menghemat juga pengeluarannya karena menunggu menunggu kiriman kali. Tapi karena beliau itu otoriter, nah maka siapa yang tidak membeli buku yang beliau bikin itu maka bisa berakibat tidak lulus. Nah, mungkin seperti itu ya.
kalau kita anukan sekarang. Apakah ada lagi seperti itu? Kalau ada, Mas, berarti mereka masih menganut paham atau paradigma feudalistik. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran disusun rigid sehingga memasung kreativitas mahasiswa dan dosen. Nah, ini kalau dulu itu belajar mata kuliah, mata pelajaran itu sudah ditentukan oleh dosen itu sendiri, ditentukan oleh silabus yang begitu kaku, tidak boleh lagi mengembangkan, memakai buku-buku referensi yang lain. Maka ini sepertinya memang memasung kreativitas mahasiswa. Karena bukunya telah ditentukan, tidak boleh mengambil atau belajar dari buku-buku lain. Tidak boleh mengambil materi pelajaran itu dari kitab-kitab yang lainnya, harus cuman kitab yang diajarkan oleh dosen itu. Jadi ini bahkan juga Mas, diatur dengan kurikulum. Dari kurikulum itu ditetapkan sudah bukunya begini, silabusnya itu menyusun bahwa mata kuliahnya begini, dan tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi, dan buku pegangannya, buku wajib, buku sunat ya, buku anjurannya itu ini tidak boleh lagi ditambah buku lain. Maka ini yang namanya memasung kreativitas mahasiswa dan dosen. Nah, kemudian yang kelima, asumsi atau anggapan atau ciri daripada paradigma ini adalah manajemen pendidikan bersifat sentralistik, birokratif, dan monolitik. Ya. Manajemen pendidikan bersifat sentralistik, birokratif, dan monolitik. Nah, apa itu sentralistik, birokratif, monolitik? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita istirahat sebentar dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan dalam bagian berikutnya.